Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Anta alladzi asyraqta al-anwaru. Ya Allah, Panjenengan ingkang mancarake, Panjenengan yang menyinarkan, yang memancarkan nur-nur, cahaya-cahaya fi qulubihi aulika, di dalam hati ini pun para kekasih Panjenengan. Ya Allah, Panjenengan yang memancarkan nur-nur, cahaya-cahaya yang berupa makrifat dan asror-asror di dalam hatinya para kekasih Panjenengan, sehingga para kekasih Panjenengan niki hatta arafuka wahduka niki makrifat dumateng Panjenengan lan mengesakan Panjenengan. Ya Allah, Panjenengan ingkang memancarkan nur-nur di dalam hati ini pun para kekasih Panjenengan, sehingga para kekasih Panjenengan niki wau saged makrifat dumateng Panjenengan lan saged mengesakan Panjenengan, mentauhidkan Panjenengan. Wa anta alladzi azalta al-aghyar. Lan ugi ya Allah, Panjenengan ingkang menghilangkan, Panjenengan ingkang menghapus makhluk-makhluk, nggih menika makhluk-makhluk ya bangsa kamanungsan, sehingga gumantung kepada makhluk-makhluk tersebut. Panjenengan ingkang menghilangkan makhluk-makhluk punika min qulubi ahbabika, saking manahipun para kekasih Panjenengan, hatta lam yuhibbu siwaka, sehingga dengan Panjenengan menghilangkan makhluk-makhluk saking atine para kekasih Panjenengan, mereka para kekasih Panjenengan boten badhe mencintai selain saklintune Panjenengan. Walam yalja'u ila ghairika, lan ugi para kekasih Panjenengan menjadi boten tergantung dumateng saklintunipun Panjenengan. Maka para hadirin hadirat, jika Allah telah memancarkan nur di dalam hati para auliyaillah, yakni berupa makrifat dan asror-asror, niki ndadosake para auliyaillah menika menjadi saged makrifat dumateng Allah, saged makrifat dumateng Allah lan saged mengesakan Allah. Lamun Allah mboten paring, mboten pancarake nur makrifat, nggih kita sulit untuk makrifat lan mengesakan dumateng Allah. Dan juga Allah lah yang menghilangkan pengaruh-pengaruh makhluk di dalam hati kekasihnya Allah. Sehingga jika pengaruh makhluk ini sudah lenyap dari hati seorang hamba, maka secara otomatis nur ilahiyah tadi akan masuk ke dalam hati para kekasih Allah ini tadi. Dan ketika nur ilahiyah telah masuk di dalam hati seorang hambanya, makhluk hilang dari hati para kekasihnya, maka kekasihnya ini tidak ada yang dicintai selain Allah, dan tidak ada ia memiliki rasa tergantung kepada selainnya Allah. Ya Allah,
anta al-mu'anis lahum. Ya Allah, panjenengan ingkang maringi rasa bungah di dalam hatinya para kekasih panjenengan. Panjenengan ingkang ndadosaken rasa anteng, ayem, tentrem dumateng para kekasih panjenengan, yakni dengan panjenengan memasukkan kebahagiaan di dalam hati para kekasih panjenengan, nggih menika dengan tajali panjenengan. Maka Allah jika telah mentajali, menunjukkan ngedeng-ngedeng di dalam hati seorang hamba, sehingga seorang hamba ini tadi hanya melihat semata-mata Allah Subhanahu wa taala, ini hatinya akan diliputi dengan rasa bahagia, dengan rasa senang, sehingga dengan kebahagiaan dan kesenangan karena melihat Allah di dalam hatinya ini, ia menjadi tenang dan tentram. Haitsu awhashathum al-anwalim. Haitsu awhashathum al-awalim. Dan ya Allah, panjenengan juga nalika maringi kesedihan dumateng para hamba-hamba panjenengan. Ya Allah, panjenengan ingkang maringi rasa tenang dumateng kekasih panjenengan, dengan panjenengan ngebeki hati para kekasih panjenengan dengan rasa bahagia karena saged ningali panjenengan nalika panjenengan tajali ngedeng di dalam hati para kekasih panjenengan. Lan panjenengan ugi dan panjenengan jugalah yang menjadikan para kekasih panjenengan niki nggadahi rasa sedih karena terikat dengan makhluk-makhluk. Para ahbabillah ini jika ia terikat dengan makhluk, yakni didawuhkan di sini terikat dari sahabat-sahabatnya, dari teman-temannya, dari keluarganya, dari anak-anaknya, dan juga dari harta bendanya, dan semua. Jika seseorang ini masih terikat pada hal-hal demikian, ini ia akan terliputi rasa sedih. Jika hatinya belum bisa melihat, merasakan tajalinya Allah di dalam hatinya, sehingga ia di dalam hatinya ini masih diliputi pandangan-pandangan kepada makhluk, digambarkan di sini adalah sahabat-sahabatnya, anak-anaknya, harta bendanya, dan selain daripada ini makhluk-makhluk semua. Inilah yang menjadikan seorang hamba merasa sedih. Kenapa sedih? Karena ia belum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah bisa memiliki walaupun sedikit, barang siapa yang telah bisa merasakan walaupun sedikit musyahadah, melihat kepada Allah, tawadud, rasa bungah dumateng Allah, maka tidak akan ada lagi rasa sedih di dalam hatinya. Jika seseorang ini telah bisa musyahadah kepada Allah dan memiliki rasa cinta kepada Allah, maka ia tidak akan memiliki rasa sedih sedikit pun di dalam hatinya. Tetapi justru seseorang yang telah demikian, yang telah musyahadah dan cinta kepada Allah, ini ia telah menghilang dari pengaruh-pengaruh makhluk. Artinya pengaruh-pengaruh makhluk, ikatan-ikatan makhluk, baik ini ikatan tadi dari teman-temannya, sahabat-sahabatnya, dari keluarganya, anak-anaknya, dari harta bendanya, ini ia terlepas, hilang, tidak terikat dengan adanya makhluk ini tadi. Tetapi ia justru lari menjauh dari makhluk-makhluk ini tadi. Hatinya lari menjauh dari makhluk-makhluk ini tadi. Walaupun secara lahiriah masih bersatu bersama-sama, tetapi hatinya tidak terikat
dengan makhluk-makhluk ini tadi. Walaupun ini adalah sahabatnya sendiri, walaupun ini adalah keluarga dan anak-anaknya sendiri, harta bendanya sendiri, dia tidak terikat, bahkan hatinya lari menjauh. Fafirru ilallah. Inilah para hadirin hadirat. Jika kita sebagai orang awam ini masih hati kita terikat, hati kita terikat dengan makhluk-makhluk, hal-hal yang kita cintai di dunia ini. Kita terikat ketika kita melihat bertemu dengan sahabat kita, dengan teman kita, teman akrab kita, kita merasa senang karena pertemuan dengan teman kita ini tadi. Ini jangan-jangan rasa senang kita ini kepada teman kita inilah yang menjadikan kita terhalang musyahadah kepada Allah. Ketika kita melihat keluarga kita, kita melihat istri kita, melihat suami kita, melihat anak-anak kita, kemudian muncul rasa senang kepada keluarga kita. Jangan-jangan justru rasa senang, ikatan kepada keluarga kita inilah yang menjadikan penghalang kita musyahadah kepada Allah. Apalagi jika kita melihat harta benda kita, rumah kita, kendaraan kita, celengan kita, kemudian kita terikat kepada makhluk-makhluk ini tadi, jangan-jangan justru inilah yang menjadikan kita terhalang musyahadah kepada Allah. Namun seorang yang telah dibuka hatinya oleh Allah, ini ketika ia melihat sahabatnya, secara lahiriah ia memiliki rasa bahagia, tetapi secara hakikat ia lebih bahagia karena ketika ia melihat sahabatnya, ia melihat Allah di sana. Ketika ia melihat keluarganya, melihat anaknya, ia tidak berhenti pada rasa senang karena melihat anaknya, tetapi ia memiliki rasa bahagia karena telah ditajali oleh Allah, sehingga ia tidak berhenti kepada anaknya. Ketika melihat harta benda pun demikian. Ketika ia mendapatkan rizki yang melimpah dari Allah, ia tidak berhenti rasa bahagianya karena adanya rizki, tetapi karena ia melihat tajalinya Allah. Maka demikian pula lah sebaliknya. Jika orang ahli makrifat, ini ketika ia dicoba oleh Allah, di sekitarnya memiliki teman-teman yang kurang menyenangkan, ini tidak menjadikan hatinya sedih para hadirin. Seberapapun menjengkelkan temannya, ini tidak bisa menjadikan hatinya sedih karena ia senantiasa musyahadah kepada Allah. Ketika ia dicoba, anggota keluarganya ini ada yang nakal dan lain sebagainya, anaknya kurang taat dan lain sebagainya, ini tidak menjadikan hatinya sedih karena hatinya senantiasa musyahadah kepada Allah. Maka makhluk-makhluk baik ini, teman-temannya, keluarganya, harta bendanya, ini tidak bisa menjadikan hatinya sedih atau bahkan juga tidak bisa menjadikan hatinya senang. Karena yang membuat hatinya sedih ataupun senang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mentajali sehingga ia dapat musyahadah kepada Allah, ini hatinya akan senantiasa bahagia. Apapun yang dihadapinya, hatinya akan senantiasa bahagia. Namun sebaliknya, jika Allah menghalangi hatinya sehingga ia terhijab dengan kesenangan-kesenangan duniawi, walaupun kesenangan duniawinya ini berupa kasih sayang kepada keluarga dan sahabatnya, jika kasih sayangnya kepada keluarganya ini menghalangi musyahadahnya kepada Allah, maka ini akan menjadikan hatinya sedih bagi para ahbabillah ini tadi para hadirin. Maka beruntunglah kita para hadirin hadirat, para pengamal sholawat wahidiyah, kita diberi kesempatan bisa nderek beliau Mbah Yai qaddasallahu sirah wa radhiyallahu an. Beliau memperhatikan kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita, bukan semata-mata karena diri kita para hadirin hadirat, tapi beliau Mbah Yai memperhatikan kepada kita, kasih sayang kepada kita, ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka jika ini adalah karena kita, sungguh kita tidak pantas untuk menerima perhatian dan kasih sayang dari beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Demikian pula kasih sayang beliau Kanjeng Rama Kyai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirah wa radhiyallahu anhu. Perhatian beliau, bimbingan beliau kepada kita, terutama kepada keluarganya, wabil khusus kepada saya pribadi sebagai anaknya. Ini kasih sayang yang beliau berikan kepada kita. Ini sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa para hadirin hadirat? Kita belum bisa memenuhi apa harapan beliau para hadirin hadirat. Kita belum bisa menjalankan apa perintah dan bimbingan dari beliau para hadirin hadirat. Jika ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala, beliau pasti sedih melihat kita para hadirin hadirat. Jika ini bukan karena Allah, beliau sudah meninggalkan kita para hadirin hadirat. Tetapi karena kasih sayang beliau ini karena lillahi ta'ala, sehingga apapun keadaan kita masih diperjuangkan dalam perjuangan wahidiyah ini, masih diikut sertakan dalam perjuangan wahidiyah ini para hadirin hadirat. Untuk itulah para ahbabillah ini hatinya tidak merasa senang dan tidak merasa sedih, melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun para ahbabillah ini ditugaskan, ditempatkan pada tempat-tempat yang mungkin secara lahiriah ini menyulitkan, tetapi ini tidak menjadikan hatinya sedih. Hatinya senantiasa senang, riang, gembira, karena di dalam hatinya senantiasa musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wa anta alladzi hadaitahum, dan panjenenganlah engkang memberi hidayah dumateng para ahbabillah menika, yakni berupa nur-nur saking panjenengan, hatta stabanat, sehingga menjadi terang benderang bagi mereka, hatta stabanat lahum al-ma'alim, sehingga menjadi terang benderang bagi mereka tanda-tanda jalan-jalan ke hak, jalan-jalan kebenaran yang telah mereka lalui. Sungguh saestu jika bukan karena pancaran hidayah saking panjenengan, para ahbabillah ini tidak akan dapat melihat jalan-jalan yang mereka lalui. Maka adanya mereka bisa melihat jalan-jalan yang mereka lalui, tanda-tanda dari jalan-jalan yang mereka lalui, ini adalah semata-mata karena hidayah dari panjenengan, semata-mata karena nur-nur yang panjenengan pancarkan, yang panjenengan berikan dumateng para ahbabillah. Maka para hadirin hadirat, para peserta pengajian Ahad pagi, mari kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dipancarkan, diberi pancaran-pancaran dari Allah, sehingga kita bisa betul-betul merasa senang, merasa bahagia walaupun sedikit para hadirin hadirat. Merasa bahagia karena mendapatkan tajalinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak lagi merasa sedih, berlarut-larut di dalam kehidupan kita hanya karena makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Ketika kita dicoba oleh Allah, sahabat kita, tetangga kita, saudara kita memusuhi kita, tetapi selama hati kita bisa bersama-sama dengan Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sedih. Tetapi justru para hadirin hadirat, jika kita oleh Allah diberi keluarga yang baik, anak-anak yang baik, harta benda yang banyak, tetapi justru jika ini menjadikan kita lupa dari Allah, inilah yang seharusnya menjadikan kita sedih di dalam kita perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirif tahwahdina
قرب وألف بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. الفاتحة.